Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Uang 10 miliar berbau busuk. Kuburan itu tidak terkesan angker atau menyeramkan. Lokasinya berada di luar areal TPU seluas lebih kurang 2 hektar di atas Bukit Cikundul, Cikalongwetan, Cianjur, Jawa Barat. Namun dalam situasi hujan badai di tengah malam, kondisinya menjadi sangat berbeda sekali dibanding siang hari ketika kami melakukan riset untuk sebuah hasrat. Dahan kamboja putih yang meliu ke kanan dan ke kiri mengikuti irama angin di antara petir yang terus menyambar, seolah berubah laksana tangan-tangan hantu gentayangan, menggapai-gapai seperti hendak mencekik. Tapi sesekali dahan yang terlihat selintas dalam kilatan petir itu seperti menggapai minta pertolongan. Tak ubahnya arwah manusia yang minta disempurnakan sehingga mendapat tempat layak di alam kelanggengan. Gimana Kang? Bisa dimulai? Giman minta pendapat Kang karena sebentar, saya mau cek sekali lagi, jawab Narma. Kemudian ia memejamkan mata, mengangkat kedua tangannya sebagaimana layaknya berdoa. Mulutnya komat kamit merapal mantra-mantra yang sudah disiapkan sebelum melakukan perburuan edan ini. Kenapa aku sebut perburuan edan? Karena malam ini kami akan membongkar kuburan seseorang. Aku tidak tahu jenazah siapa yang ditanam di situ. Aku pun tidak tahu apakah mayat tersebut masih utuh, terbungkus kain kafan, atau sudah menjadi tengkorak. Begitu pula apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mayat itu akan diam saja seperti kedebok pisang, atau melakukan perlawanan karena tempat tinggalnya telah kami bongkar tanpa santun. Bagiku ketika itu, apa yang akan terjadi terjadilah. Yang penting misi ini harus sukses. Begitu target kami bertiga. Atas perintah Narma, penggalian pun dimulai. Giman mengayun cangkul, sementara Narna menyambutnya dengan sekop. Aku berdiri pada posisi yang lebih tinggi. Ini sengaja aku lakukan demikian atas kesepakatan kami bertiga agar aku dapat melihat lebih leluasa bila ada sesuatu hal yang tidak kami kehendaki. Entah dari manusia maupun dari makhluk gaib sebangsa jin, setan, dan genderuwo. Sebab bukan mustahil, pekerjaan kami sudah sejak tadi diawasi oleh puluhan pasang mata. 1 jam berselang, penggalian dihentikan sementara, juga atas perintah Narma. Aku melihat liang itu telah menganga lebar. Sesosok tubuh putih terbaring di dasar sana, basah disiram hujan. Spontan kewaspadaanku makin kutingkatkan karena aku yakin akan terjadi sesuatu. Dulu sewaktu aku masih di pondok pesantren, Kiai Hasbullah pernah berpesan wanti-wanti, untuk tujuan apapun, jangan sekali-kali berbuat nekat dengan gegabah membongkar kuburan seseorang kalau kamu tidak siap bertarung melawan arwah yang bangkit dari liang kubur itu. Kecuali apabila kamu sudah betul-betul menguasai ilmunya. Ingat itu baik-baik you. Begitu peringatan Kiai yang masih terngiang di telingaku. Pesan itu ternyata menjadi kenyataan. Mayat itu benar-benar bangkit dari tidur panjangnya. Ia berdiri dengan sikap menantang, lalu berkata dengan suara lantang, suara perempuan tua. Kenapa kalian berani membongkar rumah saya dan mengganggu tidur saya? Hal apa yang kalian cari di sini? Ini rumahku. Sudah puluhan tahun aku di sini. Jadi jangan coba-coba mengusirku, apalagi berani mengusirku dari rumahku sendiri. Kalian dengar itu? Narma dan Giman serentak mundur beberapa langkah, bersiaga penuh. Aku malah maju mendekati mereka dengan sebatang bambu kuning runcing. Ujung linggis Narma siap diarahkan ke jantung si mayat. Cangkul Giman siap diayunkan ke lehernya. Sedangkan aku akan menikamkan bambu ini ke pantat mayat itu.
Kalau tidak mau diganggu, sebaiknya lekas pergi dari sini, bentak Narma. Kami tidak akan mengganggu kalau kamu sendiri tidak mengganggu. Makanya, pergilah secepatnya dari sini. Si mayat tertawa mengikik dan dengan mata melotot sambil melontarkan kata-kata. Kalau aku tidak mau pergi, aku akan paksa, bentak Narma. Kalau aku melawan, akan aku buat kamu lebih sengsara dan menderita. Mana yang kamu pilih? Si mayat meringkik lagi, kali ini lebih panjang, lebih melengking, lebih mendirikan bulu tengkuk. Meski sekujur tubuh kami sudah kuyup, aku mulai menggigil, tapi kutahan. Pertarungan baru akan dimulai, atau sebaliknya. Si mayat ternyata memilih kabur setelah sebelumnya berteriak-teriak kepanasan dan minta diampuni. Aku maklum, dia pasti tak kuat menahan serangan Narma. Narma bukan sembarang orang, sudah terlalu biasa baginya kalau hanya menghadapi jin dan sebangsanya. Dia sendiri bahkan pernah dikubur selama 2 tahun dan terbukti masih hidup seperti manusia normal lainnya. Namun begitu bukan berarti perburuan telah selesai, karena si mayat hidup tadi memang bukan sasaran target kami malam ini. Yang kami cari justru bungkusan besar yang dijadikan alas tidur si mayat. Kalau bukan disebabkan isi bungkusan tersebut, manalah mungkin kami bertiga nekat melakukan perburuan edan seperti ini. Selain telah lancang memasuki wilayah orang lain tanpa prosedur, juga telah menghabiskan dana jutaan rupiah, serta proses waktu yang panjang. Isi bungkusan tersebut menurut Haji Topik sebulan lalu adalah uang sebesar 10 miliar rupiah. Bayangkan 10 miliar rupiah, siapa orang yang tidak merasa tergiur? Siapa pula yang tidak gelap mata, apalagi tanpa harus merampok, menganiaya, dan membunuh seseorang? Maka kukira wajar-wajar saja dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang. Jangankan yang halal, yang haram saja sudah bukan kepalang. Cerita tentang uang tersebut memang panjang sekali dan berliku, tapi intinya antara lain bahwa uang tersebut merupakan hasil kerja bareng Haji Topik bersama sejumlah orang pintar. Bahan baku yang digunakan pada awal pekerjaan mereka adalah PL sejumlah 10 juta rupiah. PL adalah istilah lain untuk menyebut uang kertas ratusan merah bergambar perahu layar yang diproduksi Peruri pada tahun 1992. Melalui suatu upacara ritual lengkap dengan sarana yang diperlukan dan dengan menggunakan ilmu tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu pula. Selama 41 malam berzikir, PL itu pun berubah wujud menjadi lembaran ratusan ribu rupiah. Aneh memang, media apa yang mereka gunakan ketika itu, tetapi demikian realitanya. Masih menurut Haji Topik, mereka menggunakan bantuan batara karang atau sejenis jenglot, tapi lebih mumpuni, dengan menjanjikan akan memenuhi apa saja yang diminta si batara karang. Tetapi begitu kita ambil selembar, kemudian dibelikan rokok, kopi, gula, dan sejumlah makanan kecil, ternyata bau bangkai. Rokok yang kita hisap bau bangkai, kopi yang kita minum bau bangkai, dan makanan pun demikian. Kita sendiri bingung waktu itu karena bisa begini, apa yang salah, apa yang kurang. Ujar Haji Topik menjelaskan keanehan yang terjadi. Dan hingga di situ semua buntu. Tak seorang pun dari kelompok mereka yang berhasil memecahkan masalah tersebut. Mereka hanya saling bertanya keheranan. Semakin hari bau busuk itu terus menyengat. 1-2 tetangga Haji Asep, salah seorang rekan terdekat Haji Topik, mulai mengendus adanya bau busuk tadi. Haji Asep cemas karenanya. Bahkan setelah semakin santer, ia didatangi seorang reserse yang menanyakan asal muasal datangnya bau busuk itu. Tapi ia berhasil dinetralisir secara santun, toh hasilnya tetap sama. Ia paling takut berurusan dengan polisi. Kemudian atas kesepakatan bersama, Haji Asep kebagian tugas untuk mengamankan uang tersebut. Haji Asep lantas memilih Bukit Cigundul sebagai satu-satunya tempat paling aman untuk menyimpan uang tersebut. Dan aku adalah orang pertama yang dimintai bantuan oleh Haji Topik untuk menyempurnakan uang tersebut, dengan cara gaib tentunya. Maka beberapa hari setelah aku pelajari secara detail,
Aku pun segera menyampaikan hal tersebut kepada orang tuaku di Majalengka, Pak Nurdin Ramanda namanya. Hasilnya, ternyata tak semudah yang kubayangkan. Sewaktu Narma dan Giman mencongkel dan bermaksud mengangkat bungkusan itu, tiba-tiba sebuah sinar biru melesat dari dasar liang. Bungkusan terlepas, keduanya tersandar pada dinding liang. Aku berusaha menghindar sebisaku. Ketika sinar tadi menyerang ke arahku, kulihat jelas seperti mata harimau, berputar-putar dan beberapa kali menyerangku. Tak lama kemudian sinar itu menyerang Narma. Narma berkelit terjatuh. Sebelum mampu berdiri tegak, Giman sudah diserang terlebih dahulu, sehingga ia terpelanting ke belakang. Tubuhnya disambut pohon perdu berduri. Ia terluka, berdarah, meringis kesakitan. Namun tak lama kemudian bangkit lagi sambil memasang kuda-kuda yang lebih kokoh. "Awas, ini Batara Karang, berbahaya. Hati-hati!" teriak Narma dalam guyuran hujan yang bertambah deras. Saat itu kuperhatikan sekitar pukul 1 lewat. Saat itulah kupingku menangkap sebuah suara lembut tapi jelas. "Sebaiknya kalian bertiga mundur saja. Risikonya sangat besar. Batara Karang itu tidak akan membiarkan siapapun mengambil dan mempergunakan uang tersebut sebelum yang bersangkutan dalam urusan ini menepati janjinya. Kalau kalian memaksa juga, tumbalnya adalah nyawa, bukan nyawa kalian saja, melainkan nyawa anak istri dan keluarga, serta siapa saja yang menikmati uang itu." "Terima kasih, Eyang. Tapi ini siapa?" tanyaku memberanikan diri. Padahal sekujur tubuhku kian menggigil antara kedinginan dan ketakutan. "Aku adalah saudara kembarmu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Aku menoleh sekeliling. Astaga. Dari areal TPU kulihat bayangan putih bermunculan dari liang kubur masing-masing. Kian lama kian bertambah jumlahnya. Menurut perhitunganku, sekuat apapun tenaga kami bertiga melakukan perlawanan, kekalahan akan berpihak pada kami. Maka aku segera memberi isyarat kepada Narma dan Giman agar selekasnya menghentikan perburuan, kemudian mengambil langkah penyelamatan. Terseok-seok kami bertiga menuruni bukit sambil tetap menghindari serangan si Batara Karang. Aku dan Narma selamat, tapi Giman terpelanting ke sungai, sementara si Batara Karang terus memburu. Untunglah Narma bertindak cepat. Giman berhasil diselamatkan. Kami terus berlari menuju kendaraan yang sengaja kusembunyikan di balik rumpun bambu. Namun apa yang kulihat betul-betul tak masuk akal. Espas itu sudah dalam keadaan terbalik. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si Batara Karang, pikirku. Setelah berhasil mengatasi kendala tersebut, meski dengan susah payah kami memutuskan untuk menghentikan perburuan. Kami menyerah, tapi bukan berarti kami kalah. Perburuan masih belum selesai. Suatu saat nanti, kami pasti akan kembali lagi ke Bukit Gundul untuk mengambil uang tersebut, merebut kembali dari tangan si Batara Karang. Tentu saja dengan satu catatan, apabila Haji Topik bersama rekannya sudah menepati apa yang pernah mereka janjikan kepada si Batara Karang terkutuk itu. Itulah kisah mistis yang kualami, kurasakan dan kunikmati suka dukanya bertarung melawan Batara Karang pada Desember 2003 lalu di Cikundul yang bernama asli Raden Arya Wiratnudatar, di mana nama ini sampai sekarang diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di kawasan Cianjur. Kalau bukan lantaran uang 10 miliar, sumpah mampus aku tak sudi membongkar kuburan seseorang. Seumur hidupku, baru sekali itu aku edan-edanan. Apakah aku memang sudah edan? Tergantung bagaimana cara Anda menyikapinya. Yang jelas dan pasti, aku tak akan pernah lagi mengulanginya. Demikian Sobat Kisah Kehidupan, sebuah kisah nyata horor, perburuan uang 10 miliar rupiah yang bau busuk. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.